Selamat sore. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Hibadullah. Kali ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa sekaligus seorang pebisnis. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu mungkin? Oke, baik. Nama aku Ahsan Hasbiullah Sidik, seorang mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah. Nah, Hasan ini kan kuliah di Universitas Bali Bandung. Nah, sekarang itu udah semester berapa? Nah, kebetulan sekarang itu lagi jalan semester 5. Oh, kalau boleh tahu untuk prodinya itu prodi apa ya? Prodinya itu ada prodi aku. Mm-mm. Aku prodinya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu keguruan, fakultas keguruan. Oh, berarti lebih belajar tentang semantik, sintaksis seperti itu ya? Ya, tentang kebahasaan. Oke. Nah, Hasan ini kan dengar-dengar nih ya, sekarang itu lagi menjalankan bisnis. Nah, bisnis apa itu? Kebetulan ada beberapa bisnis juga yang dijalankan gitu ya. Tapi fokusnya itu di bisnis aksesoris, fotografi juga ada, dan bisnis kreatif lainnya juga gitu. Nah, keberatan nggak sih? Kan Hasan lagi jadi mahasiswa, terus jadi pebisnis juga. Nah, ada hal yang membuat keduanya itu bikin Hasan berat atau gimana gitu? Sebetulnya tantangan sebagai seorang mahasiswa sekaligus pebisnis itu bisa beriringan, sama-sama beriringan dijalankannya gitu. Karena kesibukan sekarang bisa di-manage lah. Bagaimana kita membagi waktunya, bisa untuk fokus untuk berjualan atau jualan. Kebetulan karena sekarang online gitu ya, banyak online, jadi ya alhamdulillah dari online bisa, dan kuliah bisa juga untuk datang langsung, jadi bisa dipantau dari jarak jauh. Nah, itu bagaimana cara Hasan membagi waktu atau mengatur waktu antara kuliah dengan bisnis gitu? Oke, mungkin untuk kuliah karena Hasan di kelas reguler ya, reguler tentunya pagi sampai siang ataupun sore gitu ya kuliahnya. Jadi waktu untuk pengiriman barang atau barang-barang yang dikirim itu dari jam 5 ke maghrib. Nah, itu pesan secara pre-order atau bisa langsung gitu? Kebetulan sih kalau bisnis aksesoris ya, kayak di Atribut Pramuka itu bisa open pre-order juga, kayak baju-baju custom, ataupun atribut lainnya itu nggak pre-order juga, bisa langsung dikirim gitu hari itu juga. Lalu kalau untuk fotografi itu harus dari jauh-jauh hari harus di booking dulu. Ada kesibukan atau ada isi, takutnya bentrok gitu sama jadwal yang lain gitu sih. Nah, apa yang memotivasi Hasan gitu untuk memulai bisnis sambil berkuliah? Motivasinya sih banyak ya. Mungkin untuk penghasilan tersendiri ya, penghasilan kita sebagai seorang mahasiswa tentunya harus harus bisa untuk menghasilkan gitu, harus bisa kreatif untuk menghasilkan sebuah pundi-pundi uang juga gitu, karena kuliah juga bayar gitu ya kan. Buat bekal juga kalian. Nah, apa nih rencana Hasan untuk mengembangkan bisnis ini menjadi lebih besar? Apakah ada gitu rencana seperti itu? Kalau rencana sih banyak ya, target untuk kedepannya ingin investasi lebih dalam soal mesin dan sebagainya juga banyak lah kalau rencana-rencana. Oke, pertanyaan berikutnya nih, sekalian mungkin pertanyaan penutup kali ya? Ya, boleh. Nah, apa saran dari Hasan nih sebagai kan seorang mahasiswa juga seorang pebisnis, terus tadi kan cara mengatur waktu
antara kuliah dan juga bisnis. Nah, ada nggak sih saran buat teman-teman semua yang ingin menjadi seperti Asa gitu? Kalau untuk motivasi gitu ya ke teman-teman juga, jangan pernah takut sih untuk memulai segala sesuatu lah yang kalian takuti, cobain dulu aja. Ya. Yang dimana kalau kalian konsisten dapat ritmenya tersendiri, insya Allah usaha dan perkuliahan juga bisa beriringan lancar gitu. Oh, mungkin sekian gitu ya hasil wawancara saya dengan Ahsan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Fadul Rahman. Di sini saya akan mewawancara saudara Fakih. Kalau boleh tahu, sekarang ada kesibukan apa, Fakih? Kalau sekarang saya ini lagi sibuk kuliah kali ya, karena udah mulai mendekati tahun-tahun akhir, jadi ya tugas banyak gitu. Dan juga kan sekarang udah mulai mau memasuki UAS, jadi ya tugas banyak, yang project, mau itu kelompok ataupun mandiri, mungkin itu sih kesibukannya. Selain kesibukan itu, Fakih punya hobi apa? Kalau hobi sih saya paling senang gitu ya, selain nonton bola atau sepak bola, ya paling main alat musik atau ngeband gitu. Musik ya. Mm-mm. Di dalam kalau di dalam band, Fakih berperan sebagai apa? Kalau itu saya sebagai drummer. Oh, drummer. Paling belakang itu posisinya. Sejak kapan Fakih mulai bermain musik? Main musik mungkin ngeband ya. Ya. Itu waktu tahun berapa ya? SMP kelas 9, saya masih ingat waktu itu. Akhir-akhir waktu mau lulus tuh, kan udah kosong, tinggal nunggu kelulusan. Nah, di situ kan bingung tuh mau ngapain. Teman-teman ngajakan ki kurang ngeband gitu. Mencari kesibukan ya. Apakah Fakih suka mendengarkan band? Kalau ada, apa band yang suka Fakih dengarkan dan kenapa Fakih suka mendengarkan? Band dari mana nih? Bebas, atau luar bisa, dari dalam negeri bisa, luar negeri bisa. Kalau dari dalam negeri mungkin ya, dalam negeri dulu. Kalau dalam negeri itu suka dengerin Peter Pan atau Noah sekarang. Terus pas band, nah itu band Bandung yang dulu booming. Terus band seperti Gigi ataupun yang sekarang yang lagi rame, Reality Club. Nah itu paling saya suka di band-band Indonesia itu dan yang masih banyak lagi gitu. Oh iya. Kan tadi Fakih menyebutkannya Fakih suka bermain band gitu ya. Fakih suka bermain sendiri atau bersama teman-teman sebaya? Kalau itu ya, saya tergantung ajakan sih. Ada kadang pernah sama teman-teman SD atau SMP atau bahkan SMA. Nah, dan gak jarang juga gitu kan, keluarga saya termasuk Mang lah, dia itu kan jago tuh main gitarnya, kadang ngajak ke saya, ngajak ngeband. Jadi saya itu nggak tertuju pada satu gitu. Jadi campur lah main bandnya, kadang gitar, kadang drum seperti itu ya. Apa pengalaman paling berkesan Fakih saat tampil di depan penonton? Pengalaman berkesan itu saat SMA, ingat saya waktu itu ketika kelas 10 habis UAS kan, itu kan biasanya kelas meet tuh. Nah di SMA saya itu setelah kelas meet itu ada pentas seni, yang dimana pentas seni itu menampilkan band-band dari internal. Internal itu jadi band-band yang anggotanya itu siswa SMA tersebut, ataupun band-band dari eksternal yang personilnya itu bukan siswa SMA tersebut. Dan pengalaman saya itu, saya tampil pertama
dan itu salah satu pertunjukan yang tampil di panggung pertama kali, panggung yang besar itu nervousnya gitu kan luar biasa. Dan pengalaman yang paling berharganya itu adalah ketika tampil ke panggung, alat-alat seperti efek gitar. Nah, si kru yang di atas panggungnya itu bilang, ini rusak, nah, gimana mainnya, mau pakai efek atau tunggu dulu gitu. Nah, disitulah kami memutar bagaimana nih caranya bermain tanpa efek gitar. Bagaimana persiapan Fakih sebelum tampil di panggung? Apakah ada persiapan agar tidak gugus? Tentu ada, dari mungkin latihan yang mulai tingkatkan jadi sering gitu, mungkin selang 1 hari gitu, sekarang latihan, besok enggak, besoknya lagi latihan, mungkin gitu. Yang tadinya seminggu itu cuma latihan sekali, jadi ini bisa 3-4 kali mungkin seminggu itu kalau buat untuk pertunjukan. Dan durasinya juga agak lama, biasanya kan kalau buat main-main gitu kan cuman ya sejam cukup. Nah, kalau untuk mau manggung itu biasanya 2 jam. Apakah ada musisi yang menjadi inspirasi Fakih? Role model kali ya. Ya. Kalau di Indonesia itu saya suka sama drummer ini, siapa, The Changcuters. Walaupun si drumnya itu sederhana, tapi penampilannya itu begitu energik. Dan juga kalau dari luar itu ada mendiang Drake, itu salah satu mantan drummernya Avenged Sevenfold. Itu salah satu role model saya dalam bermain drum, dari cara ketukannya yang mungkin saya sebut abnormal gitu, karena ketukannya itu di luar di luar perkiraan gitu. Dan selain Barek, mungkin di luar itu ada salah satu drummer ini, siapa namanya, Jay Weinberg, itu salah satu drummer dari Slipknot. Nah, itu ketukannya bagus gitu. Kemudian kalau dari Indonesia juga ada Yoyo Padi. Nah, itu saya suka karena groove dalam bermain drumnya itu kena gitu. Mungkin cukup sekian saja ya wawancara kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.